Mengganggu warga yang lewat sarang tawon Vespa di stasiun Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dievakuasi oleh petugas damkar. Evakuasi berlangsung dramatis karena sarang tawon berada sangat dekat dengan kabel listrik. Tanpa alat pelindung diri, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi sebuah sarang tawon yang menempel di atas tiang listrik di kawasan stasiun Cibadak, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan lantaran sarang tawon yang berukuran besar itu berada tepat di atas kabel listrik. Petugas pun harus ekstra hati-hati agar tidak tersengat listrik. Dengan menggunakan pembasmi serangga dan karung, sarang tawon pun akhirnya berhasil dievakuasi. Sarang tawon ini dievakuasi lantaran dikhawatirkan mengganggu warga ataupun penumpang kereta api yang ada di stasiun. Penanganan untuk malam hari dikarenakan satu, pada malam hari aktivitas warga sudah mulai berkurang. Yang kedua, tawon sendiri sudah berada di dalam sarang tersebut sehingga resiko daripada dampak penanganan kami itu lebih kecil. Sarang tawon tersebut selanjutnya dibawa ke Mako Damkar untuk dimusnahkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, musim panen durian telah tiba. Nah, jika biasanya satu pohon durian ini memiliki cita rasa dan jenis yang sama, berbeda dengan yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Satu pohon durian mampu menghasilkan 15 jenis rasa durian yang semuanya berbeda dan semuanya lezat dan enak. Ya, benar sekali Angel dan pemirsa, yang lebih mengesankan lagi, pohon durian ini telah berusia 60 tahun. Penasaran? Berikut liputannya. Sekilas, pohon durian besar ini tak berbeda dengan pohon durian pada umumnya. Namun siapa sangka pohon durian di Dusun Siwuru, Desa Gembongan, Banjarnegara, Jawa Tengah ini dalam satu pohon mampu menghasilkan 15 jenis durian dan rasa yang berbeda. Pohon durian dengan usia lebih dari 60 tahun, berdiameter lebih dari 2 meter ini menggunakan teknik top walking atau penyambungan batang di bagian atas pohon. Kelompok tani di desa ini pun tengah mengembangkan teknik ini yang diaplikasikan pada pohon durian yang sudah besar dan tua. Karena pohonnya yang cukup tinggi, pemanenan dilakukan dengan cara pengerekan tali. Pohon ini pun menghasilkan buah dengan rasa lokal seperti simimang, duri hitam, bawor, musangking hingga durian unggulan lainnya. Rasa durian yang cukup legit, manis dan juga creamy, bahkan ada juga yang mengandung rasa seperti susu dan roti. Ini durian musangking yang baru turun dari pohonnya. Rasanya gimana? Rasanya enak banget, manis. Enak ya, masih fresh ya. Enak banget. Ada pahit-pahitnya atau enggak? Ada enggak? Manis semua. Manis. Kita panen terbanyak itu dalam satu pohon itu dapat menghasilkan sekitar 80 juta. Oh, 80 juta ya. Oke. Dan ini modelnya top working ya di Top atas. walking semua. Karena ini adalah pohon dengan kualitas buah awalnya itu kurang bagus. Satu pohon itu memang tidak layak lah. Dusun Siwuru pun menjadi sentra penghasil durian unggulan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga yang dipatok dari pohon ini mulai dari Rp100.000 per durian lokal hingga Rp300.000 per kilogram untuk jenis durian impor. Nah, bagi Anda pecinta durian, Anda wajib nih mencoba dan membuktikan durian dari satu pohon yang memiliki 15 rasa lezat di Banjarnegara ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, Angel dan pemirsa, selain durian, ini mungkin bagi Anda yang pecinta seafood, ada sebuah warung seafood di Bekasi, Jawa Barat yang menyediakan berbagai pilihan menu hidangan laut yang lezat dan tentunya murah. Ya, menariknya Kevin dan juga pemirsa, warung seafood ini juga menyajikan aneka hidangan ikan laut yang lezat dengan porsi yang cukup banyak. Berada di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, warung seafood ini menyajikan aneka hidangan laut yang lezat dengan porsi yang cukup banyak. Nah, salah satunya menu andalannya adalah seafood tumpah saus muara.
Pertama, untuk menghilangkan bau amis, beberapa ikan laut segar ini dikukus dengan rempah-rempah. Selanjutnya, seafood yang sudah matang dicampur dengan saus spesial muara yang siap menggoyang lidah. Seafood diaduk hingga sausnya merata dan meresap. Yeay, makanan sudah datang nih. Sesuai nama warungnya, seafood disajikan tumpah di atas meja tanpa wadah. Ada 7 jenis kerang, kepiting, cumi, gurita, udang disajikan dalam seafood tumpah ini. Kalau soal pedas, kita bisa memilih nih levelnya sesuai dengan kemampuan lidah. Untuk hidangan ini, tersedia menu paket loh untuk dimakan beramai-ramai, mulai dari 3 orang hingga 8 orang. Seafood tumpah saus muara, kematangannya tuh pas, empuk gitu, masih juicy, seger gitu seafoodnya. Iya, menurut aku sih ramah banget ya di kantong. Ya, makanannya juga enak, dari segi pedasnya juga pas. Ya, rekomen banget deh. Di sini pengunjung bisa mencoba aneka seafood lainnya seperti ikan bakar beragam sambal dan bagar kerang, rendang kerang khas Bengkulu. Setiap harinya, warung seafood ini bisa menghabiskan 30 kg ikan laut. Nggak pakai saus sambal yang dibungkus, karena memang sausnya kami buat dari saus tomat dan cabainya memang kami ungkep dulu, baru kami blender sama kami oseng. Dan ada juga menu khasnya Bengkulu, yaitu bagar kerang, kerang hijau yang saya oseng dan memang pakai bumbu-bumbu Bengkulu semua. Nah, untuk harga paket seafood tumpah, Anda bisa merogoh kocek mulai dari Rp99.000 untuk bertiga dan Rp299.000 untuk berdelapan. Nah, dagingnya ini tuh lembut, terus juicy banget. Nah, porsinya banyak ini nih cocok banget ya bagi keluarga untuk teman-teman menikmati kuliner ini. Soal harga, ramah di kantong. Dari Bekasi, Jawa Barat, Steviani Sirait, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Makan lagi. Pemirsa, Kemenparekraf menyerap aspirasi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Ya, mereka didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara. Lebih dari 20 komunitas lintas sektor di Gorontalo bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan netas, yaitu nemuin komunitas di Rumah Marle, Kota Gorontalo. Anggota komunitas yang didominasi oleh para milenial ini menyampaikan harapan mereka agar infrastruktur di destinasi wisata ditingkatkan dan terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Kita ingin mendengar langsung dari komunitas dan ada lebih dari 20 perwakilan komunitas dari lintas sektor, anak-anak muda, Gen Z, dan milenial, mulai dari peningkatan destinasi, juga bagaimana infrastruktur dibangun sehingga destinasi terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Dalam kunjungan ke Gorontalo, Sandiaga juga meluncurkan Karisma Event Nusantara dan Calendar of Event Gorontalo 2024 di Aula Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Sandi mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di Gorontalo untuk bergerak cepat bersama dan garap semua potensi agar ekonomi bertumbuh dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah bangunan rumah dan sekolah di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk akibat pergerakan tanah. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras yang mengguyur kawasan itu. Video amatir warga merekam saat bangunan sekolah dasar negeri SDN Babakan Talang di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ambruk. Seluruh bangunan ruangan kelas akhirnya rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat peristiwa tersebut, aktivitas belajar terpaksa diliburkan. Peristiwa ambruknya bangunan diduga akibat adanya pergeseran tanah setelah sepekan kawasan ini diguyur hujan. Selain bangunan sekolah, pergeseran tanah juga membuat jalan amblas hingga tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah rumah warga juga rusak parah. Ada pergeseran tanah, ya,
Pertama, bangunan yang terdampak itu sekolah, ya. Anak-anak dipindahkan ke MTS. Kemudian ada 2 rumah yang saat itu terdampak. Ternyata pergeseran tanah masih tetap aktif. Dari hasil investigasi sementara BPBD Bandung Barat, curah hujan yang mengguyur daerah perbukitan yang membuat kondisi tanah labil. Pergerakan tanah kini masih mengancam belasan rumah warga lainnya hingga warga dihimbau untuk selalu waspada dengan bencana susulan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.